Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungkas Kurniawan R dari SMP Negeri 3 1 Atap Salem. Saya CGP angkatan 11. Di sini saya mempraktikkan coaching. Saya sebagai observer dan teman saya Bu Fatona, silakan. Ya, perkenalkan saya Siti Fatona dari SMP Negeri 1 Salem, Kabupaten Brebes. Saya juga rekan dari Pak Pungkas. Saya dalam coaching kali ini berperan sebagai coach. Silakan Bu Dian. Ya, perkenalkan, nama saya Dian Mariana. Saya dari SD Negeri Wonoja 2, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Saya di sini sebagai coaching. Oke, selamat menyaksikan Video dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Pungkas. Bagaimana Bu Fatona kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Pungkas sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke Bu Fatona, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi ya, dan dari praktek coaching yang akan dilakukan Bu Fatona, di mana Bu Fatona akan menjadi coach ya, dan Bu Dian nanti akan menjadi coaching. Tapi sebelum melakukan praktek coaching ini dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini mengenai rubrik penilaian. Nah, untuk menentukan rubrik penilaian ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Fatona. Ya, yang kita ketahui bersama bahwa dalam praktek coaching itu ada 3 kompetensi inti yang perlu dikuasai oleh seorang coach ya. Di antaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang karena Bu Fatona akan praktek coaching, menurut Bu Fatona, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan saat ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yakni ketiga-tiganya, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Oke Bu Fatona. Nah, dari kompetensi tadi yang ingin Bu Fatona kembangkan, bagaimana nih bagian mana yang secara spesifik yang ingin Bu Fatona inginkan untuk saya amati? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Untuk indikator keberhasilan dari praktek coaching nanti, tolak ukurnya yang seperti apa yang ingin Bu Fatona tuju dari praktek coaching yang akan dilaksanakan. Oke, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yakni coach saya ini nanti dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Pak. Ya, baik, dari kompetensi tadi yang ingin Bu Fatona kembangkan nih, serta indikator keberhasilan yang ingin Bu Fatona tuju akan menjadi rubrik penilaian saya dalam observer praktek coaching nanti ya. Sepakat ya Bu? Oke, sepakat Pak. Baik. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir nih. Harapan Bu Fatona dari observer yang akan dilakukan bersama ini nanti apa? Harapan saya dalam observasi kali ini nanti mampu mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya, khususnya dalam praktek coaching ini Pak. Amin ya, semoga harapannya Bu Fatona bisa dicapai pada observasi praktek coaching ini ya. Oke, sekarang saya persilakan Bu Fatona untuk melakukan praktek coaching bersama Bu Dian ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Fatona.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fatona. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang, Ibu. Gimana kabar siang hari ini, Bu Dian? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Ibu. Baik. Sebelumnya terima kasih nih, Bu Dian sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya pada siang hari ini. Ya. Kita punya sekitar 10 sampai 15 menit ke depan pada siang hari ini. Apa nih yang ingin Bu Dian obrolkan atau diskusikan dengan saya? Begini, Bu. Saya merasa kalau anak-anak itu di kelas saya ini semakin kesini kok semakin susah ya, Bu, untuk dikendalikan. Saya sampai bingung sekali harus menggunakan metode seperti apa lagi sih untuk membuat murid saya itu menjadi kondusif. Saat saya menerangkan ada saja anak yang berbicara sendiri, celotehan, kemudian bermain bersama temannya, macam-macam, Bu. Ada saja aktivitas yang dilakukan mereka, Bu, hingga kesabaran saya itu sudah hampir habis, Bu, rasanya. Seperti itu. Oke, jadi Bu Dian ingin menceritakan mengenai permasalahan Bu Dian di dalam kelas ya, tentang murid-murid Bu Dian. Begitu Bu Dian? Iya, begitu, Bu. Eh, Apabila saya biarkan mereka tetap seperti itu, akan asik dengan aktivitas mereka di kelas. Eh, Namun apabila saya marahi, saya khawatir, Bu, mereka itu akan melawan kepada saya. Ya, memang ya Bu Dian. Saya bisa memahami apa yang Bu Dian rasakan. Oke, dari percakapan kita pada siang hari ini, apa nih yang ingin Bu Dian dapatkan? Eh, saya ingin sekali, Bu, membuat murid saya itu mereka itu lebih fokus sekali dalam belajar. Kemudian saya ingin juga semua murid itu dapat menerima materi yang saya berikan secara optimal. Kasihan sekali, Bu, murid-murid saya yang serius ingin belajar menjadi terganggu. Oke, jadi Bu Dian ingin murid-muridnya itu menjadi fokus dalam pembelajaran ya, supaya mereka bisa menerima materi yang Bu Dian sampaikan ya, begitu Bu ya. Supaya pembelajaran juga lebih maksimal seperti itu kan Bu? Iya, Bu, betul sekali. Oke, Bu Dian ingin lebih fokus dalam belajar. Nah, sekarang murid yang fokus dalam belajar atau pembelajaran itu murid yang seperti apa sih menurut Bu Dian? Ya, baik, Bu. Saat anak-anak mendengarkan materi yang saya sampaikan, kemudian anak itu tidak ngobrol sendiri, tidak bermain sendiri, mungkin itu, Bu, yang bisa saya berikan. Oke, jadi anak-anak Bu Dian nanti akan mendengarkan materi, tidak ngobrol sendiri, dan tidak bermain sendiri. Itu anak-anak yang fokus dalam belajar ya menurut Bu Dian. Iya, Bu, betul sekali. Nah, sekarang jika anak-anak yang pada poin tadi berada pada level 10 nih. Nah, maka untuk sekarang menurut Bu Dian, murid-murid Bu Dian berada pada level berapa? Menurut saya pada saat ini murid-murid saya itu berada di level 5, Bu. Karena mereka itu tidak fokus, daripada yang fokus menerima pelajaran itu lebih tinggi ya, Bu, yang tidak fokusnya. Baik. Jadi untuk sekarang Bu Dian ingin murid berada pada level berapa?
Menurut saya saat ini sepertinya angka 8 itu level 8 ya Bu, sudah sangat cukup Bu. Oke, oke ya. Apa yang bisa Budian lakukan untuk membantu murid Budian supaya bisa berada pada level 8 tersebut, Bu? Sebenarnya itu semua menjadi PR lama saya Bu ya. Apa yang harus saya lakukan agar murid saya itu menjadi lebih fokus lagi Bu dalam pembelajaran? Oke. Dari pengamatan Budian tadi, muridnya Budian itu senang pembelajaran seperti apa sih? Sepertinya anak-anak itu akan senang Bu apabila pembelajaran itu bisa sambil bermain Bu, bisa diberikan ice breaking, kemudian juga bisa diberikan media pembelajaran yang sangat menarik ya Bu. Kemudian memberikan metode pembelajarannya juga yang bervariasi. Baik. Jadi murid Budian merasa senang ya ketika proses pembelajarannya itu dilakukan sambil bermain. Terus kemudian diberikan ice breaking juga seperti itu ya Bu. Dan media pembelajaran yang menarik. Betul seperti itu Budian? Betul sekali Bu, seperti itu. Nah, sekarang ketika Budian melakukan proses pembelajaran seperti tadi ya yang Ibu Dian rencanakan, bagaimana respon dan keadaan murid Budian pada saat itu, Bu? Mereka itu sangat senang sekali Bu, dan antusias sekali mengikuti proses pembelajaran. Oke, menurut Budian, apa yang Budian bisa melakukan pembelajaran seperti itu? Mereka semua sangat senang ya Bu untuk melakukan proses itu. Kemudian dalam melakukan proses itu ketika sambil bermain atau sambil memberikan ice breaking dan memberikan media yang menarik Bu. Betul sekali Budian. Nah, dari proses pembelajaran yang dilaksanakan ya sambil ada yang bermain, kemudian adanya ice breaking tadi ya dan media yang menarik yang diberikan oleh Budian, berarti kan ada 3 nih ya, 3 macam yang Budian ingin rencanakan. Nah, dalam bayangan Budian, bagaimana cara pelaksanaannya? Kalau saya itu Bu, saya melaksanakan ketiganya langsung secara bersamaan ya Bu. Itu sulit karena perlu persiapan yang sangat panjang. Dan saya juga belum terbiasa Bu, jadi saya akan melaksanakan itu secara bertahap. Oke, bertahap ya Bu. Bertahap yang seperti apa nih yang Budian rencanakan? Jadi begini Bu, saya akan menerapkan itu satu persatu ya Bu, terlebih dahulu. Sampai nanti saya sudah melaksanakan semuanya, ketiganya, baru akan saya terapkan proses itu secara bersamaan Bu. Sambil saya juga membiasakan diri untuk melaksanakan ketiga proses ini sesuai dengan proses dalam pembelajaran. Oke, baik. Nah, sekarang menurut Budian, tadi kan akan menerapkan satu persatu ya Budian ya. Yang mana nih yang akan Budian lakukan terlebih dahulu? Saya yang pertama akan menerapkan ice breaking terlebih dahulu Bu, karena saya itu sudah mempunyai referensi Bu yang saya ambil dari media sosial. Oh, wah, bagus sekali Bu yang melakukan ice breaking. Nah, setelah itu kapan nih Budian bisa melakukan itu? Secepatnya mungkin Bu, mungkin dalam minggu-minggu ini Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita review nih percakapan yang sudah kita lakukan tadi ya Budian ya. Apa yang Budian dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Pada awalnya saya itu merasa kebingungan sekali ya Bu untuk mengkondisikan kelas dan membuat murid itu lebih bagus lagi. Tetapi
sekarang saya sudah tahu Bu apa yang harus saya lakukan ya ketika anak itu sudah tidak sesuai dengan apa yang ada di kelas. Kemudian saya juga harus melakukan pada saat pembelajaran murid-murid itu dengan sesuai Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Dian ya. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Bisa kan Bu. ya? Bisa Bu. Bisa. Oke. Soalnya saya penasaran banget sebenarnya nih ya dengan hasil hari ini ya yang akan Bu Dian lakukan. Saya ingin mendengar cerita selanjutnya Bu. Nah, boleh Bu. Terima kasih ya Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya sampai pada saat ini. Saya juga sudah diberikan solusi atau ide atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, sama-sama Bu. Semoga bisa bermanfaat ya Bu percakapan pada siang pada hari ini. Oke, sampai ketemu minggu depan ya Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melihat dan mengamati praktek coaching yang Bu Fatona lakukan ya. Nah, menurut Bu Fatona bagaimana penilaian Bu Fatona sendiri dari performa praktek coaching yang dilakukan kalau dilihat dari kompetensi yang ingin Bu Fatona kembangkan serta indikator yang ingin Bu Fatona tuju? Saya rasa saya cukup baik Pak dalam melaksanakan praktek coaching tadi dan saya sudah mencapai indikator yang di awal ingin saya tuju. Oke, terus apa yang membuat Bu Fatona melihat atau menilai demikian? Pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, terus mengidentifikasi masalah Kuci, terus menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali Kuci untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Dan saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, boleh saya menyampaikan tidak Bu hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silahkan. Oke, ini ya yang saya amati tadi saat melakukan praktek coaching oleh Bu Fatona dan Bu Dian. Bu Fatona melakukan itu sudah sesuai, ya menurut saya sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari indikator yang di awal Bu Fatona inginkan. Bagaimana menurut Bu Fatona setelah mendengar hasil pengamatan dari saya? Ya, saya rasa memang seperti itu Pak Pungkas. Iya. Oke, lanjut dengan pengamatan yang belum sesuai, bagaimana menurut Bu Fatona? Ya, Pak Pungkas silahkan. Ya, dari diskusi dan observasi kali ini dalam bayangan Bu Fatona, apa yang akan Bu Fatona lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan berlatih lagi mengenai praktik coaching Pak, ya, sehingga saya bisa menguasai semua bagian-bagian yang ada dalam praktik coaching. Ya, baik Bu. Nih, kapan nih kira-kira Bu Fatona akan melakukan praktek coaching lagi, dan kira-kira gimana juga pelaksanaannya Bu? Secepatnya saya akan melakukan praktek coaching lagi. Saya akan melakukan praktek coaching lagi di sekolah saya Pak. Oke. Kira-kira Ibu mau melakukan praktek coaching itu bersama siapa ya Bu? Terus dilaksanakannya coaching itu nantinya? Saya akan melakukan praktek coaching nanti yaitu dengan teman sejawat saya Pak di sekolah.
yang bersedia untuk melaksanakan praktek coaching bersama saya nanti. Terutama teman satu mapel saya ya Pak, mapel matematika. Nah, oke, sebagai penutup Bu Fatona, mari kita refleksi kegiatan observasi kita kali ini ya. Apa yang Bu Fatona dapat dari kegiatan observasi dan diskusi kita hari ini? Saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dari praktik coaching saya, seperti bagian mana yang perlu saya kembangkan dari praktik coaching saya. Ya. Oke, terima kasih Bu Fatona atas kerjasamanya dalam kegiatan observasi ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Amin Pak. Terima kasih juga Pak Pukas. Iya Bu, sama-sama Bu Fatona. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam guru penggerak, Bergerak, bergerak. menggerakkan.